Gimana kalau Asis? Kalau saudara Asis ini ya, waktu di Lesdam itu ada sekitar 7 orang kalau nggak salah ya. Disuruh masak, Kak, nggak ada uangnya Kak. Saya kayak, wis, ini sih ada 10.000. Disuruh beli ikan ke Bu Tiling ya. Namanya di sana tuh ada Bu Tiling paling enak. Memang ikannya. Terus sama Mas Sayan, Sis, mana ikannya Sis? Aduh Kak, Glindis mobil ya. Cukoknya, Glindis mobil. Hati kacau rasanya. Dia bawa hanya plastik saja yang dibawa. Terus disuruh masak mie. Tinggal berapa uangnya Sis? Tinggal 4.000 guys. Ya sudah, beli aja mie masak. Setelah itu ya dimakan sama saudara Hasin, dimakan. Katanya Hasin, mak ngeres Hasin. Dia udah bilang, ternyata mie itu geger. Pakai geru dia kan, abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Mirza Hasan. Kali ini kita sedang melakukan pertemuan gitu ya, temu kenang, temu kangen aktivis-aktivis Rendang yang dulu keaktivisannya itu luar biasa, setiap hari mengkajikan masalah hal-hal sosial, kejadian sosial, perkembangan sosial, politik dan lain-lain, mengadakan seminar dan lain-lain. Itu semua ini orang-orang yang besar. Ini Bapak Jopar, ini Bapak Rohet, ini Pak Ketua, Pak Direktur, sampai lupa, pendiri sampai lupa ini biar kembali kenangannya di masa lalu, biar Pak Direktur menceritakan bagaimana keakraban dulu waktu mulai tahun berapa itu Pak Direktur diangkat itu? Kurang lebih 2010 kayaknya, 2010 sampai saat ini nggak ada tergantikan. Tak tergantikan, Direktur permanen. 2010 sampai 2015 yang aktif ya, yang aktif 2010 sampai 2015. Dari apa namanya? Sejak 2010 sampai 2015 itu semua teman-teman ini aktivis-aktivis Lesdam ini semuanya berkumpul bersama, beraktivitas bersama, kerja bersama. Coba ceritakan yang lucu-lucu atau yang serius-serius dari sekian banyak nih Pak Direktur, dari sekian banyak anggota itu. Yang paling lucu itu, yang paling disiplin itu dulu siapa? Kalau dulu 2010 sampai 2015 itu Lesdam memang intens untuk mengadakan kajian sosial. Ya, di samping itu Cakancah Tangkretan Lesdam ini sampai anak pun ajak kan. Itu kira-kira kenapa? Iya. Kenapa itu kok bisa dijak? Kenapa? Karena Cakancah Lesdam waktu itu jadi anak aja pada anu cuma abu lapar bagaimana tabu roken yang akhiran ada salah satu teman kita selangan datang. Siapa itu Pak Ketua? Pak Direktur. Bukan aku ya. Soleh. Oke. Kita dulu ya. Kita Fatihah dulu ya. Iya. Ghafarallah wa nawwara qabrahu al-Fatihah. Iya. Materi pada ngekabur. Amin. Dinda Soleh almarhum. Karena Dinda Soleh ini justru yang kalau Mas Jepar, Dewa Head itu justru yang lengan lain ya untuk makan dari hasil keringat Mbak almarhum. Karena
Karena almarhum ini yang sering ngalah untuk Atana dan yang lain-lain gitu ya Pak Direktur. Iya. Butilik. Bahkan yang memakai itu masih ditarik sumbangan, kadang 2.000, kumpul jadi 3.000 ngakan bareng. Ya alhamdulillah. Nah, di saat itu juga teman-teman ini masih belum, ini kan sudah jadi pejabat semua kayaknya. Ini apa? Pokoknya marketing nih, jadi kayangan. Kayangan. Ini Bapak Jepot, pendamping semua ini, alhamdulillah sudah makmur semua ini. Kalau dulu, iya amit-amit tabung poter puan lapar, sengket satana. Dari PC, Lu Andi, lah aku kayak hidung teh cuman. Nah, seperti itu. 2013. Nah, 2013 Saudara Ja'far ini coba mendaftar pendamping Mas. Iya. Sama dengan saya, dengan saudara Sari. Iya kan? Iya, betul. Bahkan satu printer kan, e-print. Alhamdulillah saya tidak lolos, saya bukan lolos ini. Saya cuma lolos administrasi, beliau lolos sampai diterima. Nah ini sebetulnya sebuah keajaiban ini. Secara logika, si bener kan direktur lolos lagi kan? Mana bu? Ada apa ini? Nah, itu sebetulnya yang penting untuk ditadaburi. Iya, itu yang betul ditadaburi, Pak Mas Wahid, Pak Depa. Kalau dulu kebersamaan ini betul-betul terasa, tidur bersama, meskipun apa namanya dalam kesehariannya itu membela kemalasan itu ya. Malasnya dibela sampai meskipun lapar pun tidak mau untuk ngalah untuk Atana kan gitu. Gara-gara membela malas gitu ya. Sampai almarhum yang ngalahin gitu, semuanya makan bareng kan gitu kan, guyup lagi kan gitu. Itu kebersamaan yang sangat luar biasa dulu waktu tahun 2010 sampai 2015. Nah, sejak 2015 sampai sekarang ini baru kali ini ketemu ya. Baru kali ini. Karena apa? Karena Tantretan Jejak sudah mempunyai keluarga masing-masing. Kalau dulu sekitar 21 orang itu satu rumah satu dapur. Sekarang sudah mempunyai dapur masing-masing. Bersama dua dapur. Saya bawa lah. Apakah saudara Maskur tidak tahu? Kebetulan saudara Maskur nggak hadir hari ini. Dia memang jam terbangnya jauh tingkat nasional saudara Maskur itu. Tapi nalar kritis di waktu itu kan memang betul-betul diasah kan, meskipun tidak seperti aktivis-aktivis yang lain gitu ya. Diasah untuk melihat, memperhatikan, menyaksikan, menyimpulkan, membaca dan menganalisa perkembangan kebatin waktu itu ya. Nah sekarang ini hilang apa masih ada itu ya kira-kira ya? Gimana Mas Wahid? Masih ada nggak nalar kritis itu sekarang? Jadi sepertinya begini, kalau kita mengaca pada saat itu, zaman itu memang teman-teman Lexdam dengan keadaan yang seperti itu, sulit makan. Yang mengayomi yang menjadi bapak dari kami waktu itu memang beliau, Pak Aliman salah satunya, dan sebetulnya Pak Direktur. Pak Direktur ini yang selalu dengan biru jasanya ya. yang selalu Biru jasa les sekadar ibu ada aja. Dalam artian ya kalau istilahnya dulu sedikit kenyang, banyak kenyang, istilahnya begitu. Jadi dan hebatnya di situ teman-teman dulu waktu lockdown pada saat itu memang tidak dikenalkan kepada birokrasi. Bukan kepada birokrasinya, tetapi bagaimana permainan aktivis-aktivis yang lain ya, betul. Jadi sehingga teman-teman memang betul-betul berpikir di situ, dan alhamdulillah waktu itu saya sangat ingat bahwasanya Bapak Pembina ini tidak mengizinkan kita untuk terjun praktis di situ. Sehingga banyak sebetulnya mau napar coba makan sekuri. Ini tukang sekuri kan. Nanti mau napar tambah apa ada ngakak. Teka beri semarang deh. Bagaimana untuk bertahan hidup selanjutnya? Iya. Jadi ketika kami pikir memang ternyata betul bahwasanya karena memang rata-rata khususnya senior Lexdam ini pernah mengenyam pendidikan agama pesantren, bahwasanya makanan itu berpengaruh ternyata.
melihat pada sekarang nilai kritis bukannya tidak ada. Sebetulnya nilai kritis itu bukan tidak ada, namun kadang terbelenggu terhadap profesi lingkungan dan sebagainya. Ya. Itu tetap benar. Profesi masing-masing. Profesi. Dulu kita bisa menilai karena kita di luar, mungkin itu. Tetapi ketika kita ada di dalam, Sudah masuk sistem Mas. mau gimana lagi? Oh, ternyata seperti ini ternyata. Gitu mungkin. Di mana? Ada benar apa yang dikatakan seperti ini? Logis alasannya. Logis dan realistis ya. Realistis. Ditambah nggak masalah kalau memang ada yang kurang memahamkan ke orang penjelasannya Mas Wahid, ditambah Mas Depan. Terlebih dahulu saya masih ingin mengingat bernostalgia dulu. Dulu di Lesdam itu pernah satu ketika saya dengan Sahril ini satu hari satu malam nggak makan. Oh, Satu hari satu malam pernah nggak itu makan. direktur tahu. Yang entah tahu atau tidak, kayaknya tahu. Atau Tapi kita pura-pura tidak nggak tahu. Tahu aku nahan juga. Kalau saya masih ingat itu kayaknya mau nangis. Oh gitu ya. Satu hari satu malam itu nggak makan dengan saudara Sahril ini. Akhirnya nggak tahu beberapa paginya, keesokan harinya berarti jam setengah 8 itu ada orang yang ngasih singkong rebus. Nah, akhirnya alhamdulillah satu hari semalam itu terobati kenyangnya dengan Singkong rebus yang dikasih tetangga itu. Ya terima kasih bagi tetangga. Iya. Bener ya jadi. Betul sekali. Akhirnya saya bilang, Alhamdulillah. saya bilang ke Mas Sahril itu, Mas Sahril, ayo kita makan di sana. Akhirnya saya ubah di sana. Alhamdulillah kita ada rezeki singkong hari ini di sana. Empuh kita. Anggaplah waktu itu empuh kita Pak Direktur masih mencari kasab di luar. Oh, toko itu ya. Bukan di Kasab salah apa satu kasab? dasar. Oh, Sambil jual kopi, Mak. Iya, salah satunya itu. Ya, alhamdulillah itu yang sangat saya sampai waktu itu kita mau menetes air mata dengan Sahril. ya. Itu ternyata benar jadi ya. Betul sekali Kak. Dan memang banyak dari teman-teman kita, bahkan dari teman ke teman yang memang kesulitan untuk tempat tinggal atau apa ya, gak ada tempat untuk untuk tinggal di Lesdam itu selalu kita tampung. Karena kita peduli terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang Dari desa. Dari desa. dan tidak mempunyai biaya untuk mengontrak atau ngekos. Makanya Jadi kita sedang. sampai saat ini yang sangat saya Tidak bisa terlupakan. tidak bisa terlupakan di Lesdam itu setalam bersama. Setalam bersama. Istilah Istilah Portugal. Bahkan sampai sekarang ketika kami memang kalau saya sama Misbah dan Hasin ini sama Yayan ini kan dekat. Jadi kadang-kadang kalau kita ada waktu kita kadang makan bareng dengan setalam bersama. Oh, sampai sekarang itu masih masih di Dawang gitu ya. Oh itu ternyata rekan al-Islam wurita setalam bersama. Wah, jauh di Gria Utama ya itu ya. Setalam pertama itu ya. Betul, setalam bersama. Pemirsa, ini mau masuk ke tadaburnya. Tadi kan sudah banyak bercerita bahwa bagaimana kebersamaan itu penting, meskipun dengan sampai satu hari lapar, satu hari semalam lapar. Tapi di situ tidak ada sebuah tidak ada sebuah protes gitu ya. Protes itu dijalani saja gitu ya, dijalani saja dan tidak perlu untuk marah kepada siapa-siapa gitu ya. Iya, dan tidak harus kita marah atau yang mau dimarahin nggak ada. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang Mas Khairon kan sekarang sudah banyak nih, ada di ini, ada di itu kan banyak ya Pak Direktur ya. Segala bidang itu. Pak Khairon, kalau melihat seperti itu, ditanya Mas Jepan, Mas Khairin, dan saya yakin aktivis-aktivis yang Lesdam dulu tidak begitu berbeda ya dalam menghadapi menjalani kehidupan waktu kuliah dan juga menjadi aktivis di Lesdam. Sekarang masih ada nggak rasa qanaah itu? Begini Kak, sebenarnya saya masuk ke Lesdam itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Coba cerita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya sebelum masuk ke Lesdam itu bisa ikut camakmur Kak. Oh, Kenapa ikut camakmur?
Asamur. Nah, sebelum itu saya memang bantu teman jualan. Jadi kalau masalah makan itu bukan sehari sekali kan. Bukan per kali. Bahkan satu hari itu sampai 5 kali. Jadi sebelum masuk Lesdam saya tuh lempok. Itu beda ini. Beda sama Sahril sama Jepang. Kalau Jepang ini memang sudah dapat dari sononya gitu. Karena memang waktu kuliah norok kancah, ngampong tedung. Jadi norok aduh. Jadi mun lo paju ngakan. Jadi lempong. Ketika waktu itu saya aktif di organisasi kampus, waktu itu jadi KPU, anggota KPU. Saya menjadi wakilnya saudara almarhum Soleh. Kemudian sama Soleh saya diajak tinggal di Lesdam. Nah, mulai dari situ saya mengenal sehari makan 1 kali. Urusan coba itu ya. Jadi saya ke Lesdam itu bukan karena lo nemu kenangannya doang, tapi karena memang di Lesdam itu ceritanya itu memang Kental. asik kak, luar biasa kak di Lesdam itu. Selain seteritanan saya bisa banyak mengaji di Lesdam itu, mengkaji tentang sosial dan Sampai mengorbankan sebagainya. Jadi tawassulnya almarhum. Almarhum. Tawassulnya almarhum. Jadi tidak langsung ke Lesdam ya, pakai tawassul juga ya di situ ya. Karena ini organisasinya itu berbau NU semua soalnya. Jadi tawassulan itu harus ikut kalau bicara. Jadi saya di Lesdam itu lebih seru, lebih parah daripada ketika mondok. Meskipun saya tidak dikirim di pondok itu kurang kiriman, itu minimal makan 2 kali di pondok meskipun baik itu. Ini Lesdam sekalian. Kenyang bisa gede. Luar biasa. Terus kalau Mas Yayan apa kira-kira yang sampai hari ini itu masih tak terlupakan dulu di Lesdam? Kalau saya sih sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama memang betul apa yang dikatakan oleh Abang Sahril, Abang Sahril bahwasannya memang Lesdam itu adalah sebuah wadah, itu saya sangat setuju. Karena pada saat saya kuliah, saya itu ya benar dari orang yang mampu. Cuman pada saat itu memang kebetulan orang tua saya kuliah, kakak saya kuliah, saya itu berjualan di pasar itu. Dari UTM ke Bangkalan kan cukup jauh. Dan alhamdulillah di sini kan kita diwadahi adanya Lesdam sebagai LSM. Nah disitulah saya tinggal. Ya yang pertama untuk menimbang ilmu juga sambil berjualan seperti itu. Ternyata di pertengahan jalan. Trader sejak dulu itu. Di pertengahan jalan selang waktu berjualan akhirnya mungkin saya menerima beberapa hikmah dari situ itu. Dari apa hikmahnya di situ? Kebetulan pada saya pulang saking bersemangatnya dagang, orang pulang jam 4 sampai saya pulang jam 5. Yang dicari uang 25.000. Keluar sepeda motor hilang. Yang dicari 25, yang hilang 9 juta itu. Sampai itu loh kain aja. Saya nelpon teman saya, nelpon Pak Direktur akhirnya. Nelpon Pak Direktur, sepeda motor saya hilang. Hilang gimana? Motor hilang. Sampai nggak percaya, teleponnya ditutup lagi. Dikirain saya bercanda seperti itu. Nah, disitulah saya mempunyai problem. Alhamdulillah dengan adanya wadah dan kesulitan dari teman-teman, juga ada direktur kita, terus ada penasihat kita yang mungkin pada saat itu sangat solid. Akhirnya kita bisa mengatasi problem itu seperti itu. Dan kembali. Alhamdulillah dengan adanya senior yang mungkin kapasitasnya di atas kita, sepeda motornya bisa kembali sendiri seperti itu. Berapanya Lesdam? Kalau yang pertama dengan sangat keyakinan Pak Direktur, saya rasa cukup untuk mengembalikan sepeda motor itu. Akhirnya saya ke rumah Pak Kepala Pasarnya. Dari situ dengan sebagai LSM ceritanya seperti itu. Saya sangat jago ya. LSM. Dari situ negosiasi, Pak, ini motor saya hilang waktu di pasar. Masa hilang? Kita udah ada penjaganya gini-gini. Ya nggak bisa, kerja sama-sama motor. Kalau saya akan laporkan itu.
Nah, ternyata dengan sangat bangganya kita sebagai LSM waktu itu sangat kuat untuk mengatasi itu. Akhirnya datang orang sangat banyak di belakang. Ada sekitar 10 orang ya. Ada 10 orang. Gerbang kenong semua. Alhamdulillah dari situ kita lumayan nundukkan kepala, pulang dulu. Dan akhirnya permasalahan itu terselesaikan oleh senior kita, kebetulan Bapak Aliman Haris, dan bermediasi dengan kepala pasar sehingga menemukan titik temu gitu untuk mengembalikan sepeda motornya lagi. Ya, dari situlah timbul di rasa saya bahwasannya kita sebagai solidaritas ini akan bisa kuat apabila kita menghadapi bersama-sama seperti itu dan bisa menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Alangkah baiknya kalau seterusnya kita itu pada komitmen yang sama untuk bersolidaritas, mungkin segala permasalahan itu akan tidak bisa Mudah diselesaikan. mudah diselesaikan oleh kita bersama seperti itu. Itu hikmahnya yang selalu saya ingat. Dewasa sekarang. Saya juga kaget Pak. Dulu juga seperti ini. Bisa muncul Sekarang Ini tidak. berkedalam Bahasa yang keluar sudah tingkat kelas tinggi lah hari ini. Sudah. Kalau kemarin-kemarin tata bahasanya tidak seindah sekarang. Tidak hanya ainul yakin, sudah masuk ke tahapan hakul yakin. Tidak. Artinya kalau urusan ainul yakin kan urusan nalar dan kecerdasan saja. Ternyata barusan itu yang muncul hakul yakin. Buahnya dari ainul yakin. Jangan salah, ini ilmu lapangan, cuman saya tidak pernah mengeluarkan nilai sedang. Orang beli tanah aja 2M masih beli di Kayangan, hanya ukuran 8x15 gitu. Apalagi untuk mencuci otak seperti ini. Itu jalan. Marketing. Marketing dengan itu harus bisa mempersuasi gitu. Itu ilmunya marketing. Kalau sedikit membesar. kalau Mas Iksan sekarang kan lawyer nih. Lawyer. Apa kira-kira waktu di Lesdan itu yang menjadi sebuah memori yang tak terlupakan Mas Iksan? Kalau Mas Iksan ini kan agak disiplin dibanding dengan Asis kan agak disiplin Iksan ya. Apalagi kalau melihat ya Mas Iksan, apa kira-kira Mas Iksan? Bagi saya Lesdan itu memang adalah rumah kedua ya, setelah rumah saya adalah rumah kedua. Saya pulang kuliah kan memang PP ya, PP sebelumnya dari Papong ke Kamal itu tiap hari PP. Akhirnya dengan Mas Wahid ini yang membawa saya ke Lesdan, dan saya di Lesdan itu menemukan keluarga baru di sana, kita bercanda bersama. Dan yang paling mengena memang seperti tadi yang saya disampaikan teman-teman, tidak berbeda ya, tidak memang agak sulit karena memang belum sejahtera ya bersama. Kadang ya makan kalau ada, kalau nggak ada ya kita nggak makan. Nah bahkan saya yang paling bahagia, paling senang itu kalau di Lesdan itu ada semacam kajian, karena selesai kajian itu kita bisa makan bersama. Itu yang paling mengenang. Jadi nunggu ada kajian, baru makan bersama gitu. Alhamdulillah kajian satu kali waktu itu. Jadi makannya kajian. Paling nggak kita bisa makan lele bersama atau makan apa dari segi makanan. Tukang masaknya itu dulu siapa ya? Tukang masaknya dulu. Bukan kau. Iya. Wah memang masuk ke Lesdan menjadi tukang penjual. Sampai punya usaha dia pesuruan Pemalang. Jadi kebersamaan itu penting sebetulnya. Meskipun dilalui dengan lapar dan macamnya, bersama itu justru meskipun tidak menghilangkan sepenuhnya rasa lapar, tapi itu bisa melewati waktu lapar itu meskipun sama masih tetap lapar gitu ya. Betul. Kalau sekarang ini harus ditadaburi ini. Kenapa pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa itu untuk mendidik diri dan macamnya sekarang kok baru kali ini bisa ketemu, nggak berinisiasi untuk ketemuan-ketemuan gojok-gojokan semacam ini? Ya Pak Direktur, kenapa ini Pak Direktur? Mungkin Tanretan Ben Kapi itu terlalu sibuk dengan keluarga masing-masing. Oh iya. Satu. Kenapa? Karena Ternyata bisa juga. semua itu saya tidak terlepas, tidak pernah memaksakan Cekaca itu harus hadir, tidak. Kenapa? Karena kesibukannya teman-teman itu tidak terlepas dari keluarganya. Itu loh. Ini memang rumahnya kan dekat dengan Yayan ya.
Oh iya. Oh, kesurupan Yayan. Iya, sama-sama mudu. Iya, sudah dewasa. Oh, iya. Apalagi yang di sini tambah dekat sekarang. Iya. Terus kalau Asis gimana Pak itu? Kalau Asis gimana? Wah, Baru. ini masuk Generasi bukan masuk kader anu ini, masuk kader milenial. Bukan karbetan, bukan. Gimana kalau Asis? Kalau saudara Asis ini ya, waktu di Lesdam itu ada sekitar 7 orang kalau nggak salah ya. Disuruh masak, Kak, nggak ada uangnya Kak. Saya sama ya. Wis, ini sih ada 10.000. Disuruh beli ikan ke Bu Tiling ya. Namanya di sana tuh ada Bu Tiling paling enak. Memang ikannya. Terus sama Mas Yayan, Sis, mana ikannya Sis? Aduh Kak, eklin di mobil ya. Cukongnya eklin di mobil. Hati kadu rasanya. Dia bawa hanya plastik saja yang dibawa. Terus disuruh masak mie. Tinggal berapa uangnya Sis? Tinggal 4.000 guys. Ya sudah, beli aja mie. Mie masak. Setelah itu ya dimakan sama saudara Hasin, dimakan. Katanya Hasin, mak ngeres Hasin. Dia udah bilang, ternyata mie itu geger. Pakai guru dia kan, abu, dia ngres nih. Bener sih. Tahu. Apa sih kok barang-barang yang sudah kotor semacam itu dimasukkan lagi? Alasannya apa sih? Ya satu karena Kata dia boleh, tidak ada lagi mie itu ya diambil kembali terus dicuci ya terus ya dimakan. Ini baru lapar. Sampai air galon lagi Moses. Jadi Air galon, waktu itu pun juga Sampai air galon lo bisa beli air galon. mau beli air galon gak ada uangnya. Ada cerita tambahan dari Dindaku tercinta? Ya, Ada tambahan? feedback dulu. Ini nih. Yang sangat paling yang saya ingat pada saat itu tahun 2009. Nah, tahun 2009 ini adalah tahun di mana Kejadian yang terbiasa itu. Di mana Bangka ini sudah tidak aman pada saat 2010 2011. 2009 dulu. Oh. 2009 dulu. Diusahakan ke Solo. Iya. Nah, dimulai dari situlah saya tahu bahwa Bangka ini tidak aman. Ada sesuatu yang masih belum terungkap diketahui oleh masyarakat. Ternyata gejolak itu mulai dari tahun 2009 yang saya tahu. Iya. Salah satunya ya mobilnya Kaliman terkenal di situ. Pada saat itu Pak ya. Iya. Di depan Lesdam. Di depan Lesdam itulah. Nah, akhirnya ternyata sampai hari ini pun juga masih belum juga aman. Itu 2010 yang saya ingat. 2010 9 2010. 2010 ke 2011. Kalau 2009 itu pemilu. Tepat apa? Enggak. Itu sudah 2010. 2009 pemilu. 2010-an. 2010-an. 2010 ya. Ya, kurang lebih 2010. Memang kalau ngelihat sejarah itu bahwa perlawanan terhadap anggapan otoritarianisme yang ditermakan bukan hanya anggapan, yang dirasakan ya dari Lesdam itu sebetulnya perlawanan untuk itu. Maka Lesdam waktu itu sama sekali terdidik dengan sendirinya oleh waktu dan keadaan, tidak bisa berselingkuh dengan birokrasi dan pemerintah daerah ya. Gara-gara itu sebetulnya. Saya nambah Kaliman. Pada saat itu ketika sudah tidak aman di Bangkalan, karena mau tidak mau saya ini adalah bagian dari Lesdam, bagian dari Kaliman juga pada saat itu yang juga ikut harus ada di garda terdepan. Akhirnya saya pamit pulang dulu. Setelah itu pada saat malam itu juga saya diperintahkan Kaliman untuk mengamankan sampai ke Surabaya, sampai ke Sidoarjo. Pengawalan. Saya ikut ya. Karena dianggap Bangkalan sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya saya juga setelah itu saya pulang. Akhirnya saya minta berokahnya ibu saya. Ibu saya bilang, "Nah, ya air minum, air dibawa." Saya bawa itu air. Apa? Nah, saya pergi bilang, pesan tangguh ibu saya.
bahasa Madonnya begini. Nah, bila saya nak lok karena apes, menurut kok tak mapes ya. Akhirnya saya berangkat. Nah, dari ucapan ibu saya itu akhirnya saya tambah berani dibanggakan. Ya alhamdulillah sampai hari itu itulah yang saya pegang. Pokoknya muntakan gue kita mapes kok engkau lo pernah apes seoding kok begitu. Akhirnya sampai akhirnya itu sebagai prinsip saya sampai hari ini. Itu ternyata tidak lepas dari memilih untuk dia menjadi keluarga besar Lesdam ya. ini sesuatu ini sudah masuk ke urusan kolbu ini. Sudah masuk ke urusan kolbu. Kita masuk ke tadabur ya. Kita masuk ke tadabur yang lain. Tadi itu semua yang kita ceritakan itu adalah kilas balik tentang masalah kehidupan bersama teman-teman dan adik-adik saya semuanya di Lesdam mulai tahun 2010 sampai 2015, dan itu banyak dinamika yang kita hadapi, yang kita alami, bahkan lapar pun sudah banyak yang menghadapi itu semua, dan biasa-biasa dan alhamdulillah sampai akhir kita hidup ya, hanya almarhum Soleh saja, dan itu bukan karena lapar. Sudah nyampe janjinya. Biar nalar kritis teman-teman dari Lesdam ini tidak hilang begitu saja. Saya ingin minta sedikit ya hasil tadabur ketika sudah menyaksikan di lapangan seperti apa sekarang, apa yang tentu dibenahi, memakai manhaj dan nalar pikir Lesdam dulu ketika kita belajar bersama di situ. Mas Wahid ini kan sebetulnya sudah banyak pengalaman ya Pak Direktur ya, termasuk calon kades juga ya. Oh iya ini juga. Oh iya, sama-sama calon favorit. Sama-sama calon kades yang gagal. Kalau pakai ilmu yang didapatkan waktu bersama-sama mengasah nalar kritis dan nalar sosial di Lesdam itu, sekarang ini sebetulnya apa yang masih urgent kita bahas, Mas Wei? Baik, terima kasih. Kalau melihat back ke masa lalu, pada kondisi yang saat ini, sebetulnya kalau hemat saya, perubahan sesuatu itu untuk lebih baik tidak akan lepas dari seorang pimpinan. Setelah sekian tahun purna, kita katakanlah purna dari Lesdam, kita terjun di lapangan, ternyata dinamika di lapangan jauh berbeda dengan dulu yang kita kaji. Karena tidak terlepas dari sebuah kebijakan. Lagi-lagi kebijakan yang menentukan. Bahkan kadang walaupun kita punya nilai kritis, ya terbantahkan dengan kondisi, tidak bisa apa-apa, dan bahkan kadang terikat oleh profesi. Itu yang sangat kami rasakan, sehingga ya biarpun bahasanya teman-teman dulu ketika mahasiswa berkuar-kuar seperti apapun tetap masih dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ketika saat ini sudah beda, konteksnya sudah beda, jadi lebih kepada personal. Ayo kita cari aman saja. Ya. Saya rasa itu ya. Artinya problem sosial itu masih terjadi sampai hari ini ya. Penting untuk dibenahi ya. Terciptanya struktur sosial itu, ini saya ajak untuk lebih dalam lagi Mas Wajabat. Terciptanya struktur sosial itu yang dihadapi, yang dirasakan semacam itu, rumitnya, problemnya, kreditnya, sehingga pemahaman terhadap kredit sosial, sal-sal sosial itu sulit untuk kita benahi, sulit untuk kita perbaiki karena ada ketidakberdayaan, ada ketidakkekuasaan dalam macamnya. Mas Jafar mengalami itu juga? Kalau ditanya mengalami atau tidak, ya sama dengan saudara Wahyu. Kalau dulu memang kita terlepas dari hidup dalam sistem. Akhirnya kita lebih mudah pada saat ada sesuatu hal, langsung kita responnya lebih kuat dan lebih masif. Koreksinya lebih cepat. Tanpa beban ya. Kalau hari ini
rata-rata teman-teman kita cara berjuangnya berbeda. Kalau dulu memang dengan kritik di jalan atau kritik langsung ke instansi terkait. Kalau hari ini kita lebih pada hal-hal yang lain lah, hal-hal yang lain. Ingkar bitol lebih. Pemirsa, ini menarik. Ini menarik. Perjuangan kalau dulu itu sudah tanpa beban, ya. Untuk mengatakan sesuatu yang kalau merah ya merah, kalau hitam gitu ya, tanpa beban. Kalau sekarang model perjuangannya sudah berbeda karena menghadapi situasi dan kontekstual yang berbeda gitu ya, sehingga dalam melakukan perjuangan itu tidak sama strateginya, cuma kesimpulan ilmu nalarnya masih panjang ya, masih panjang Mas Jabar, bahwa itu nggak benar, itu keliru sebagaimana waktu dulu pengkajiannya di Resda masih panjang, ya, cuma stratagnya berbeda gitu ya. Iya betul. Nah, saya sebagai pembina harus meluruskannya. Jadi kalau kita menambahkan Kak begini, silakan. kalau dulu ketika kita ada sesuatu yang tidak baik atau salah, jadi target kita itu sampai berubah. Tapi kalau meskipun tidak berubah-berubah, minimal kita harus tembus, suara kita harus nyampe. Tapi ketika saat ini sudah beda perjuangannya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Jafar, sekarang kita lebih, yang penting kita sudah sampaikan yang sebenarnya. Ya. Lebih pada ke sana. Yang penting ini catatannya. Saya berterima kasih dan alhamdulillah sebagai pembina yang mendengar penjelasannya. Ketidakkuasaan itu adalah kodrat. Ketidakkuasaan itu adalah sifat dasar manusia yang tidak beri. Yang Pangeran menciptakan manusia ini memang tidak tak terbatas kekuasaannya. Selama masih ngengkunin, nyaksiin bahwa yang tidak baik itu tidak baik, yang salah itu ya salah gitu ya, dan tidak membenarkan itu, maka saya yakin Lesdam tidak luntur. Apalagi saya yakin semua ini adalah NU, ya. NU, apalagi Mas ini sama Mas Hoirul. Karena dalam akidah NU itu sendiri, setiap akidah yang kuat, keimanan yang kuat, tidak otomatis dia beramal soleh. Itu kalau NU ya, bukan Khawarij. Kalau Khawarij, setiap keimanan otomatis akan berdampak terhadap perbuatan yang soleh. Itu Khawarij. Makanya sampai Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh kan itu kan. Selama kita menyaksikan bahwa itu adalah sesuatu yang salah, jalannya hanya taubat. Kalau di lapangan ketidakkuasaan itu justru kalau mau rubah itu dengan cara yang sama waktu di Lesdam, bahayanya luar biasa kan. Sumpin, bukan hanya nyawa. Bahayanya kan luar biasa kan. Tapi ketika ada perasaan dan kesimpulannya masih tetap tidak berubah, itu saya yakini itu masih tetap jiwa aktivisnya masih ada. Yang penting tidak memilih menjadi konspirasi. Ya. Yang penting tidak menjadi bagian dari konspirasi. Nah, kalau yang itu beda lagi nanti pembahasannya. Tapi kalau apa yang tadi disampaikan Mas Wahid dan Mas Jafar itu ya saya cukup sangat bahagia gitu ya. Karena keluarnya dari itu, kalau memakai pendekatan dan torikonya orang itu tahu obat. Kalau Qur'annya hati apa Qur'annya? Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi kita kalau salah emang biasa salah itu. Yang penting kita ngengkunin bahwa itu salah. Tapi jangan salah itu justru jadikan sebuah peluang untuk berkonspirasi. Gitu Mas Jafar ya. Mas Khairon, kan gitu Mas Khairon ya. Pengen dulu. Gimana? ini lulusan PKP ini. Sudah lulus PKP-nya Mas? Sudah selesai. Sudah selesai kan? MKNU juga. MKNU sudah selesai juga. Oh, belum. Gimana Mas Khairon? Kalau begini itu kesimpulannya Mas Jafar sama Mas Wahid gimana? Saya nggak nanya ke direktur sengaja karena tidak akan bisa ini. Bidangnya beda. Wah, ini S2 ini. Mas Khairon, kalau urusan bagaimana mengurus jasa dari ini dan itu, saya tanya ke ini. Lah, gimana Mas Khairon? Sebagai aktivis NU, aktivis tas pedang juga kayaknya.
Gimana? Tidak menyimak. Oh gitu. Oke. Ini bentuk ini Abu Bakar ini. Ketawaduan ini kan. Ya, betul banget. Karena salah satu ciri orang NU itu memang bangun tawadu. Meskipun tahu itu bisa saja memang tidak sengaja tidak memberitahu karena memandang masih banyak orang yang lebih kapasitas untuk menjelaskannya gitu. Itu tawadu sebetulnya lebih tinggi dari yang menjelaskan yang ngadal itu. Jangan-jangan memang atau yang sebaliknya itu Allah Akbar. Iya, calon wali beliau. Ini isi tadaburnya pemirsa. Saya sengaja isi dengan guyonan semacam ini agar yang sampai ke publik dan juga pada masyarakat tidak sepaneng gitu ya. Karena hari ini itu sebetulnya saya ingin dari Lesdam dan lain-lain itu untuk ikut berpartisipasi bagaimana membentengi itu ya paham-paham baru yang berpotensi untuk memporak-porandakan bangsa ini. Ya Mas Ril ya, Mas Ril ya. Dan ini tidak terasa, akan mulai masuk tanpa kita sadar itu masuk, sering menyalah-nyalahkan orang, sering menginikan orang dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai masuk termasuk kepada di Bangkalan, Dan saya berkeinginan banget dengan sarana yang sebatas ini, dengan sarana juga teman-teman adik-adik dan semacamnya ikut andil bagaimana minimal dengan diri sendiri untuk tidak hanya fokus untuk mencerdaskan nalar. Sambil lalu kita mencoba untuk bagaimana kita melatih diri untuk fasih mencerdaskan spiritual dan kalau di situlah kita akan mendapatkan yang namanya tenang, yang namanya nyantai dan lain sebagainya. Kalau kita terfokus dengan urusan nalar, maka pusing kepala kita itu, pasti pusing karena ben otak dan nalar itu wah deku mau ini salah ini mau dan itu pusing. Nah kalau kita istiqomah insya Allah kita akan minimal sedikit banyak akan mendapatkan sebuah ketenangan hati. Kalau urusan yang tadi ketika berhadapan dengan masyarakat dan realitas sosial hari ini karena ada ketidakpuasannya, selama itu dikaitkan ditaklidkan dengan urusan politik, saya yakin itu juga bisa memperkecil ya kepusingan. Saya ingin mengambil ke sana meskipun tidak langsung kepada yang lain-lain, saya tidak mau ngomong yang mana-mana. Tapi kita itu selama ini sering membiarkan pikiran kita hanya kecerdasan dan debat terus di mana-mana. Itu salah, ini benar, itu salah. Tidak ada yang agak benar, agak salah. Tidak ada. Urusan salah, benar ini salah, ini neraka, ini gitu. Ternyata kita itu sekarang terlalu surplus urusan masalah penalaran, maka banyak doktor, maka banyak profesor, tapi defisit urusan bagaimana mengasah rasa dan rasa. Gitu pemirsa, salah satu bentuk tadabbur aktivis Lesdam yang dibagikan kepada masyarakat, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi gitu ya. Dari bagaimana tadi itu cerita tentang kebersamaan, lapar dihadapi, dilewati dan macamnya, tapi tetap ada kebersamaan di situ. Kalau hari ini justru justru lapar itu sudah tidak, makan sudah nyaman dan macamnya, tapi tetap pusing, kebersamaan tidak lagi ada. Itu yang penting untuk dibahas hari ini. Ada apa semua itu? Gitu pemirsa. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum biar tidak lama-lama pemirsa yang melihatnya ini. Ada? Mas Bohet? Ada. Ya, silakan Mas Marketing. Makannya sekarang apa? Ini siapa yang harus ada lah. Tuan rumah malah. Iya. Ada. Ini Lesdam sedang bermakan. Dan Pak Direktur. Ada. Ini makanannya. Wah, berarti. Lah, Makan bibik, mainnya makan bibik. sama dengan dulu itu justru adalah keinginan dan harapan. Karena di situ sebetulnya adalah kebersamaan ini yang penting. Maka mudah-mudahan dengan rasa kebersamaan itu nanti ada yang satu mempunyai informasi yang bisa
bisa dibagikan, ada hal-hal lain yang bisa untuk direbutkan sekancan dan macamnya, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksa kan gitu. Gitu ya, itu harus juga dimaklumi kan gitu Mas Jepar ya. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.